Terkait dengan hal ini, hari ini tema yang diangkat adalah prinsip dasar penanggulangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana mungkin adalah sebuah konsep yang harus dipraktekkan untuk mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis guna menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana, mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi dampak terjadinya bencana bagi manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengolahan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana guna mengurangi risiko bencana. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dasar penanggulangan risiko bencana secara lebih jelasnya nanti akan dipaparkan dengan gamblang oleh Bapak MH Sipayung, yang sengaja, Bapak Yerola MH Sipayung, yang sengaja kita undang pada hari ini untuk memaparkan terkait dengan prinsip dasar penanggulangan risiko bencana. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan kegiatan webinar ini, terutama pada tim kreatif FTK Unhar yang saya menilai senantiasa berinovasi dalam membuat kegiatan yang bermanfaat di masa pandemik ini. Terima kasih juga kepada Pak Rizko Liza yang juga banyak berkontribusi pada kegiatan ini, sekaligus berkolaborasi dengan tim kreatif FTK Unhar. Sukses terus buat tim kreatif FTK Unhar. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah ikut bergabung pada acara ini, baik dari adik-adik mahasiswa, akademisi, praktisi, serta mungkin juga ada yang berasal dari umum. Mohon maaf jika mungkin tadi terkendala sedikit terkait pelaksanaan webinar hari ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan tidak memperpanjang mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar hari ini dengan tema prinsip dasar penanggulangan risiko bencana dengan pemateri Bapak Yerola MH Sipayung. Saya buka, semoga bermanfaat buat kita bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kata sambutan dari Bapak Abdul Jabar Stemkom. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi oleh prinsip dasar penanggulangan risiko bencana oleh Bapak Yerola Sipayung. Ini sedikit saya munculkan tentang beliau. Beliau pernah bekerja di ASK Logistik, ya, kemudian di FAO Indonesia, ya, Food and Agriculture Organization of United Nations. Lalu beliau pernah pengalaman di Medicine Sans Frontiers. Lalu ini yang terakhir nih ya, update beliau sampai saat ini aktif di WF United Nations World Food Program. Nah, ini sekilas tentang beliau. Kepada Bapak Yerola, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizko. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Abdul Jabar Lubis yang telah menyambut saya dan juga kepada Bapak Rizko sebagai moderator dan juga teman-teman semua yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang sedang untuk menyampaikan materi pengurangan risiko bencana atau biasa disebut orang-orang mengenalnya juga disaster risk reduction. Saya akan bagi share slide dulu ya Pak. Oke, sebentar. Baik, mohon konfirmasi apakah semua sudah bisa melihat? Pak Rizko, sudah bisa lihat ya? Saya nampak Pak, oke. Oke, baik. Judul kita hari ini adalah pengurangan risiko bencana, atau disebut juga disaster risk reduction. Secara umum, karena waktu kita juga tidak banyak, saya akan coba lalui ini. Biasanya saya memulainya dengan begini. Oke. Kita bersepakat supaya nanti kita lancar, mohon menonaktifkan suara. Bagi yang sinyalnya lemah, bisa menonaktifkan video. Saya berharap nanti ada partisipasi aktif juga dari kita. Kemudian fokus, bagi teman-teman yang mungkin menyaksikan acara yang bersama, jangan lupa melindungi diri, saling menghormati, tetap semangat, dan tetap sehat.
Ini adalah gambaran awal yang mau saya sampaikan dulu tentang posisi Indonesia di sepanjang sejarah gempa untuk menjadikan sebagai brainstorming bagi kita semua. Kemudian ini adalah setting plat tektonik yang ada di sepanjang kepulauan Indonesia, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Pasifik, dan juga Eurasia yang datang dari Timur Tengah memanjang terus ke India sampai ke Sumatera. Kemudian ini adalah semua gempa yang direkam. Ini terakhir sekitar tahun 2003 atau 2005, tapi sekarang sudah semakin banyak dan semakin bertambah, dan titik-titik ini mungkin akan bertambah. Ya, saya menganggap media ini adalah untuk berbagi. Jadi setiap orang mungkin ada yang berprinsip kami terlalu sibuk, tidak terima kasih. Seperti yang digambarkan oleh meme ini, ada yang mau memberikan roda. Dan saat ini saya berusaha untuk membantu untuk memberikan roda untuk memahami pemahaman bagaimana pengurangan risiko bencana ini. Semoga setelah ini nanti kita bisa lebih proaktif di lingkungan kita berada. Ya, harapan teman-teman semoga nanti bisa saya penuhi, menambah pengalaman baru, menambah pengetahuan, berjejaring, bisa menjadi pelaku PRB minimal untuk diri sendiri, kemudian mendapatkan ilmu baru. Pada akhir sesi ini, saudara, teman-teman sekalian diharapkan mampu memahami risiko bencana, kemudian memperkuat tata kelola risiko bencana, berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana, dan menjadi tangguh, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk mendapatkan respon yang efektif untuk membangun kembali yang lebih baik, atau resilience biasanya kita menyebutnya, dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana. Oke, latar belakangnya mungkin teman-teman sudah pernah baca, tapi ini secara ringkas saya terjadi perubahan paradigma dalam penanganan bencana pastinya di Indonesia. Biasanya dulu ketika saya merespon di Aceh, biasanya kita responsif. Sebelum ada BNPB, kita responsif biasanya. Setelah terjadi tsunami Aceh pada tahun 2008, kita berpikir untuk melakukannya dengan preventif. Karena dulu teman-teman atau mungkin Pak Jabar pernah merasakan bagaimana setiap ada bencana, ada pemerintah pusat selalu datang. Kemudian yang biasanya dulu sektoral, setahu saya dinas sosial dulu ya, sekarang menjadi multisektor. Kalau istilah sekarang orang menyebutnya pentahelix, semua faktor, pemerintah, non-pemerintah termasuk akademia di dalamnya, yaitu institusi seperti Universitas Harapan, dan juga organisasi internasional, di mana tempat saya saat ini bekerja, di PBB.
Kemudian dulu semua tersentralisasi di pusat. Semua segala-galanya diatur oleh pusat. Sekarang desentralisasi. Artinya daerah diberikan kesempatan untuk mengatur, mengelola pengurangan risiko bencana di daerahnya masing-masing. Kemudian yang biasanya tanggap darurat, dan ini biasanya akan menghabiskan banyak biaya, sekarang berinvestasi menjadi pengurangan risiko. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Sejarah perkembangannya nanti bisa dibaca di sini. Saya tidak akan bahas ini. Kemudian ini adalah acuan-acuan dasar pelaksanaannya. Dan yang menariknya adalah setelah poin 1, 2, 3 ini ada perencanaan aksi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini BNPB sebagai pemegang mandat sesuai undang-undang. Kemudian non-pemerintah, akademia. Ini luar biasa ketika Universitas Harapan mengambil peran di dalam aspek akademia. Kemudian masyarakat, INGO, International Non-Government Organization, atau di bahasa Indonesia disebut biasanya LSM. Kemudian lembaga usaha. Ini yang disebut dengan pentahelix. Nanti bisa kita cari apa arti pentahelix. Kemudian organisasi internasional seperti PBB dan komunitas Palang Merah internasional dan komunitas internasional lainnya. Artinya ini bukan masalah lokal, ini adalah masalah semua orang, dan ini global. Ya, teman-teman harus, mungkin udah pernah lihat ini, saya hanya mau menggambarkan bagaimana siklus bencana. Kurang lebih ada 4 siklus seperti ini, tetapi kita tidak akan bahas semuanya, karena ini masih sesi 1. Saya akan bahas nanti yang pertama adalah tentang kesiapsiagaan, karena ini bagian dari pengurangan risiko bencana. Topik-topik ini nanti akan kita bahas bagaimana melakukan pengamatan dan memberikan peringatan dini, perkiraan, bagaimana lembaga-lembaga seperti BMKG memperkirakan. Teman-teman mungkin pernah melihat bagaimana di TV, atau di radio, atau di SMS. Kalau sekarang mungkin platform digital sudah banyak sekali, mereka sering posting di Twitter, dan juga ada platform digital seperti Adam dari WFP, INASAFE, INAWARE, yang bisa diakses oleh siapa saja untuk mengetahui apa yang terjadi atau peringatan-peringatan dini yang dimunculkan. Kemudian juga ini bagian dari penyimpanan barang, kargo, ketika merespon atau memberikan tanggap darurat ketika ada daerah terdampak. Kemudian ada rencana kontingensi atau contingency plan. Kita biasa menyebut dalam bahasa sehari-hari semacam plan B. Dan ada pengkajian kapasitas logistik, artinya kekuatan infrastruktur untuk mengakses daerah terdampak. Kemudian ada pemetaan pemangku kepentingan. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah, tapi semua yang bagian dari pentahelix itu, yaitu siapa melakukan apa dan di mana. Artinya semua tidak kembali ke model sentralisasi yang sebelum-sebelumnya. Dan tentunya semua itu memerlukan pelatihan dan simulasi supaya orang terbiasa. Saya berharap nanti teman-teman bisa mengembangkan semacam paradigma dan imajinasi. Kita tidak berbicara tentang rocket science di sini, tetapi adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan kita di rumah, lingkungan kita di RT, lingkungan kita di kecamatan, bahkan di kampus, bahkan di jalan. Jadi, saya mengajak supaya jangan memikirkan bencana yang besar. Mulai dulu dari diri sendiri. Pemahaman ini untuk mudah nanti kita replikasi ketika kita akan berkontribusi di dalam tingkat yang lebih tinggi. Kalau untuk ini, saya tidak akan bahas dulu. Kita akan lewatkan dulu untuk fase kedua di tanggap darurat. Untuk ini saya tidak akan bahas, tapi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bagaimana rehab rekon, apalagi ketika di daerah kita Sinabung sebelumnya tahun 2011 ketika Sinabung erupsi, dan baru-baru ini juga erupsi ya sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Kita pada fase keempat pencegahan dan kesiapan ini saling berdekatan dan berkaitan. Jadi kita akan membahas yang warna kuning dan warna hijau nanti sedikit. Oke, konsep bencana. Secara sederhana, bencana itu bisa dikatakan adalah disebabkan oleh faktor alam atau non-alam yang datangnya tiba-tiba
atau sudden set, atau perlahan-lahan, onset, slow set, slow onset. Contohnya kalau sudden itu yang tiba-tiba, contoh seperti tsunami kemarin. Kalau erupsi itu bisa dikatakan slow onset karena dia memberikan sinyal. Erupsi pelanlah, asap dan seterusnya. Yang bisa menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, timbulnya kerusakan parah, di mana kita sebagai manusia, masyarakat, komunitas tidak mampu menahannya. Dan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat diakses nanti di BNPB Go.id tentang definisi bencana. Ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam atau non-alam, termasuk di dalam faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Nanti teman-teman pada sesi selanjutnya kita akan bahas itu juga. Jadi jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 ada 3. Ada bencana alam, ada bencana non-alam, ada bencana sosial. Nanti teman-teman bisa baca dan lihat contohnya di sini ya. Oke, ini adalah pengelompokan jenis bencana. Dari tadi, jenis bencana yang 3 tadi, alam, non-alam, dan manusia. Mohon maaf Pak Sipayung, mohon maaf. Itu sepertinya termute tuh Pak, punya Bapak ya. Boleh Bapak unmute kan Pak? Mohon maaf. Oh, oke. Maaf. Yes. Oke, sudah ya Pak ya? Sudah oke nanti. Silakan Pak. Ya, bencana, ya jenis bencana yang tadi turunan dari 3, alam, non-alam, dan manusia itu, kemudian ya ini bicara dari bagian dari turunannya adalah hidrometeorologi. Jadi yang kita lihat sehari-hari atau yang pernah kita lihat, banjir, topan, banjir bandang, kekeringan, air laut pasang, itu adalah bagian dari bencana hidrometeorologi. Kemudian biologi, epidemi, termasuk yang saat ini kita alami, pandemi, penyakit tanaman, hewan. Kalau hewan mungkin kita pernah mendengar dulu avian influenza ya, flu burung. Hanya endemik, tidak seperti sekarang pandemik dan mengglobal. Dan ini adalah yang disebabkan oleh teknologi, kecelakaan transportasi, kegagalan industri, dan juga mungkin dari aspek digital yang sudah akan yang sekarang kita alami, dan saya percaya teman-teman yang ada di bidang teknologi informasi bahwa teknologi juga menjadi bagian dari jenis-jenis bencana yang harus diantisipasi dan dipikirkan. Kemudian lingkungan, kebakaran hutan, penggundulan hutan, pencemaran, dan abrasi. Ini merupakan turunannya. Dan yang pernah kita saksikan juga adalah jenis bencana dari aspek sosial, yaitu konflik dan terorisme. Berbagai pandangan tentang bencana alam banyak sekali di luar sana, mulai dari yang konvensional, yang mengatakan bencana sebagai perbuatan Tuhan, takdir, manusia pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa, dan selalu datang berulang. Ini adalah pandangan yang pertama, dan mungkin masih banyak orang yang memandang ini. Ada juga yang memandang dari aspek ilmu alamnya, atau ilmu pengetahuan alamnya. Merupakan bagian dari gejala alam, dapat diprediksi, iya benar, manusia tidak dianggap sebagai faktor penyebab utama, jadi lebih seperti menyalahkan alam begitu. Dapat melakukan upaya kesiapsiagaan mengurangi dampak. Kita dapat melakukannya. Itu dari pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga dari aspek ilmu terapan, itu lebih kepada pandangan yang mengatakan bahwa ada menyangkut tentang kualitas infrastruktur yang tidak tangguh, yang tidak memadai, sehingga kualitas konstruksinya dapat membuat kerusakan yang lebih parah. Kemudian ada dari aspek ilmu sosial yang mengatakan karena kerentanan masyarakat, artinya masyarakat yang tidak mau belajar, ketidakmampuan masyarakat melakukan kegiatan kesiapsiagaan, ketidaktahuan,
atau manusia yang melakukan pengerusakan dan seterusnya. Dan sebenarnya pada poin ini dapat dikatakan manusia juga dapat melakukan penguatan dan mengurangi dampak. Jadi manusia berada pada dua posisi seperti dua mata uang. Kemudian yang sering dipakai adalah pandangan holistik, artinya dia menyeluruh. Pandangan yang mengatakan fenomena alam yang kompleks, manusia berpotensi untuk menciptakan atau mencegah bencana dan mengurangi dampaknya sekaligus. Bisa melakukan penanggulangan bencana, dapat dilakukan sebelum, saat terjadi bencana, bahkan setelah terjadi bencana, dengan melibatkan banyak pihak, yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah salah satu definisi yang lain, yang merupakan pemahaman dari pandangan holistik tadi, itu adalah gangguan serius pada fungsi komunitas masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang luas terhadap manusia, mulai dari jiwa, material, ekonomi, lingkungan, yang melebihi kemampuan komunitas manusia atau masyarakat tersebut dalam mengatasinya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Artinya apa yang kita tidak miliki, tidak mampu untuk menahan bencana itu. Itu yang menyebabkan terjadinya gangguan serius pada fungsi kita sebagai masyarakat. Oke, saya mau ngajak berilustrasi seperti ini. Bahaya atau disebut hazard, sesuai dengan definisi tadi, ketika kita terpapar terhadap sekelompok manusia, contohnya kita yang saat ini sedang berada di sini, tetapi kita mampu mengatasinya dengan sumber daya sendiri. Situasi yang kita alami seperti ini, itu tidak disebut bencana. Jadi supaya nanti teman-teman bisa melihat bagaimana, supaya bisa membedakan ya. Kemudian, ketika ada bahaya atau hazard, dan kita terpapar, contoh seperti kita yang di sini, contoh tiba-tiba internet mati, kita terpapar, dan kita tidak memiliki kapasitas untuk memperbaikinya, atau gara-gara itu kita menjadi putus komunikasi, sistem komunikasi hilang dan tidak bisa melakukan kegiatan apapun, nah, itu termasuk kategori bencana. Itu dari aspek teknologi digital ya. Jadi dengan dua pengkategorian ini, semoga teman-teman bisa mendiferensiasi. Tidak semua bahaya itu bisa menjadi bencana. Kira-kira begitu definisi dari holistik yang tadi sudah kita bahas menurut Sendai Framework. Kemudian, bahaya atau hazard itu selalu ada. Kemanapun kita pergi, existing-nya ada selalu. Kita bisa lihat. Kemudian, ada kerentanan. Kerentanan ini, atau disebut juga vulnerability, adalah kemampuan atau ketidakmampuan kita untuk menanggapi sesuatu. Jadi, kerentanan ini lebih terhubung kepada perilaku manusia. Kemudian, ada risiko bencana ketika bahaya dan kerentanan bersamaan. Risiko artinya berpotensi, belum terjadi memang, sampai ada pemicunya. Ini hubungannya, begitu ada pemicunya, apa pemicunya? Contoh, kalau di gunung, kalau tadi udah melihat peta, ternyata pemicunya adalah lempeng yang bergerak dari selatan, didorong dari arah Pasifik, kemudian didorong dari arah utara. Itu salah satu pemicu. Kalau bicara tentang hutan, pemicunya adalah penggundulan hutan. Semua dibabat itu bisa menjadi pemicu. Contoh untuk sederhana, yang lebih sederhana, ketika kita keluar dari rumah, bahaya selalu ada di luar sana. Ketika kita awas atau kerentanan kita rendah,
kurang awas, maka ketika motor melintas, kereta melintas, kita lewat saja, maka kita akan ditabrak. Pemicunya karena apa? Karena kita tidak memberi aba-aba, tidak menyeberang pada tempatnya, itu adalah pemicu. Dan jika itu terjadi, itu yang menyebabkan bencana. Kita ditabrak, itu bencana. Jadi dengan gambaran seperti ini, skema seperti ini, semoga teman-teman bisa melihat. Jadi yang tadi saya katakan bahwa pengurangan risiko bencana ini bukan rocket science. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan kita berada di Ring of Fire, cincin api Pasifik. Jadi dari aspek yang sangat kecil, diri sendiri, rumah tangga, RT, dan yang agak medium besar kecamatan, kota, kabupaten, sampai negara, semua prinsip-prinsip ini, pemahaman-pemahaman ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana nanti kita mengidentifikasinya. Jadi rumusnya oleh para ahli diputuskan atau ditetapkan seperti ini. Risiko bencana adalah situasi yang terekspos, yang berpotensi, yang bisa merugikan akibat bahaya atau karena kerentanan. Seperti tadi skema, hazard adalah bahaya atau fenomena yang sulit diubah. Untuk definisi ini mungkin kita bisa melihat misalnya seperti gunung api. Gunung api ada, tapi ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Yang bahaya adalah yang saat aktif, atau mungkin sekarang dalam masa tidur. Yang tidak bahaya adalah yang tidak aktif. Di Indonesia ada 250 gunung, lebih kurang 250 gunung api aktif. Sinabung salah satunya. Kemudian ada kerentanan. Kerentanan adalah situasi atau perilaku individu yang relatif dapat berubah atau tidak berubah. Mungkin ada yang abai, ada yang menganggap seperti pada pandangan pertama tadi bahwa ini adalah takdir begitu. Nah, ini adalah kerentanan yang mungkin masih banyak yang kita lihat di sekeliling kita ya. Kemudian kapasitas. Bagaimana kita mampu menanggapi ketika bahaya itu datang. Itu adalah kemampuan kita menanggapi suatu bahaya atau ancaman. Jadi kalau dilihat dari sini, jika kapasitas kita makin besar atau C itu makin besar, maka nilai risiko bencananya akan semakin kecil. Tetapi kalau bahaya atau hazard ditambah dengan makin besar, kerentanan makin besar, sementara kapasitas kita tidak ada, inilah yang lalu lantah mengalami bencana yang luar biasa. Oke, jadi untuk memperjelas saya akan buat seperti ini. Ada dua hal, bahaya dan kerentanan. Ketika dua hal ini bersinggungan sekaligus, disitulah bencana terjadi. Yang di tengah-tengah yang warna merah ini, ketika bahaya dan kerentanan, karena ada pemicu tadi berdekatan, bencana terjadi. Jika bahaya dan kerentanannya tinggi, maka dampaknya juga besar. Tetapi, jika kita melakukan upaya-upaya, ini saya tandai dengan warna-warni ini, dan kerentanannya semakin kecil, maka bencana dan dampaknya yang kita alami juga semakin kecil. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghilangkan bencana? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Kurang lebih, gambaran ini kita bisa melihat ya. Artinya ada siklus yang di mana semua pihak bisa berpartisipasi atau berkontribusi yang ditandai dengan warna-warna ini. Ini adalah kita yang semua yang tadi kita sampaikan yang adalah pentahelix itu, pemerintah dan non pemerintah. Kemudian, mengapa kesiapsiagaan menjadi penting? Kesiapsiagaan menjadi penting sama pada yang dijelaskan tadi pada siklus yang pertama.
karena kita memiliki kesiapan, kita memiliki waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jadi ini semacam hal yang kita lakukan sebelum terjadi dengan mengidentifikasi apa yang sudah ada di depan, dengan indikator-indikator yang sudah ada. Indikator-indikator itu, kalau BNPB sekarang mengeluarkan buku namanya Indeks Risiko Bencana Indonesia. Di buku itu bisa diakses nanti di website BNPB, itu semua setiap provinsi sampai kecamatan sangat detail. Jadi teman-teman nanti bisa melihat, membuka, itu bisa diakses dan di-download, dibaca. Coba perhatikan di mana teman-teman nanti tinggal, atau di kampung ketika bersama orang tua. Bisa dilihat bagaimana, apakah daerah kita itu rentan atau tidak. Indeks itu akan menentukan. Jadi nanti itu akan mempengaruhi keputusan dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pentahelix ini. Bencana merupakan masalah yang kompleks, mulai dari faktor lingkungan hingga pembangunan. Kesiapan secara konvensional memang perlu, tetapi belum lengkap dan menyeluruh. Karena apa? Karena terlalu banyak faktor yang harus dikendalikan. Untuk itu perlu memadukan dan mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan. Dan ini Universitas Harapan telah mengambil peran yang bagus sebenarnya. Semoga nanti bisa berkontribusi untuk pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara atau di Kota Medan dalam memberikan kontribusi pada kesiapsiagaan bencana di mana kita berada. Bagaimana mendorong nanti pemerintah setempat untuk fokus pada hal ini. Jadi ini adalah kerangka kerjanya. Kerangka kerja yang merupakan konseptual dari berbagai elemen yang dianggap bisa mengurangi kerentanan dan risiko bencana dalam suatu komunitas dengan pendekatan yang preventif, ya, mencegah dan mengurangi, mitigasi, yang dampak yang tidak diinginkan dari ancaman dalam konteks yang sangat luas. Ini nanti kalau kita berbicara lebih jauh, ini sampai bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Nanti kita akan lebih dalam sedikit. Pak Rizko, waktu saya masih cukup kah? Sepertinya saya kasih ada waktu 5 menit lagi gitu Pak untuk Bapak. Oke, 5 menit lagi. Saya coba. Ini seru sekali nih memang. Kayaknya nih nggak cukup seri 1 nih Pak ya. Ada seri selanjutnya nanti mungkin dengan ini. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ini adalah konteks pembangunan berkelanjutan yang fokus pada kesiapsiagaan bencana. Ini mungkin kalau dijelaskan sekarang terlalu panjang, nanti akan didistribusikan oleh teman-teman, Pak Rizko nanti akan distribusikan kepada peserta untuk bisa dipelajari. Harapan saya nanti sebagai akademia, bagaimana nanti teknologi, kan teman-teman ini fokus di bidang teknologi ya, bagaimana nanti teknologi ini bisa berkontribusi misalnya untuk Pemko Sumatera Utara, Pemda Sumatera Utara atau Pemkot Medan, bagaimana meningkatkan kesadaran, mengurangi faktor risiko, meningkatkan pengetahuan. Soal komitmen politik mungkin itu kalau ada langkah-langkah selanjutnya, kemudian langkah-langkah yang aplikatif, solutif, kalau kata Bu Tejo, untuk mengurangi risiko bencana. Sekarang posisi akademia di mana? Di mana bisa diambil dalam seluruh konteks pembangunan. Nanti silakan dibaca, kita bisa diskusi kemudian ya. Sekarang, apa yang bisa kita kontribusikan? Ini konkretnya. Ini saya menantang kepada teman-teman sekalian. Silakan berpikir kreatif dan konstruktif nanti, supaya bisa menjadi produktif bagi lingkungan sekitar. Bisa melakukan pengkajian risiko dengan meningkatkan kewaspadaan, menganalisa ancaman. Ada orang yang menganalisa melalui spasial, kerentanan dan kemampuan, pengembangan pengetahuan, pendidikan, bagaimana mungkin kita bawa ke diri kita sendiri, di lingkungan kita bekerja atau bersekolah, bagaimana di Universitas Harapan sendiri, apakah semua mahasiswa aware, waspada terhadap ini, apakah ada pelatihan atau drilling, apakah ada penelitian untuk ini, kalau misalnya WFP saat ini bekerja sama dengan UGM untuk meneliti bagaimana namanya Pustrang.
bagaimana respon bencana itu bisa dikirimkan secara cepat ke seluruh Indonesia. Artinya ini saintifik, teman-teman. Teman-teman bisa bereksplorasi. Karena apa? Pengurangan risiko bencana itu membutuhkan setiap kontribusi dari kita. Kemudian komitmen publik dalam kerangka kelembagaan. Secara organisasi, bagaimana, saya bawa contoh ke Universitas Harapan, bagaimana komitmen publik kita? Apakah kita mau melakukan kebijakan-kebijakan yang juga mengurangi risiko bencana? Minimal tentang go green ya. Itu juga bagian dari bencana, hanya dia slow onset. Itu banjir. Legislasinya, apakah mau berkontribusi kepada pemerintah melihat pasal-pasal yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan. Contohnya nanti dari tata ruang, peraturan-peraturan tata ruang, RT/RW, dan aksi masyarakat. Bagaimana upaya penerapannya? Pengelolaan lingkungan, penataan ruang, perencanaan kota. Ini membutuhkan dukungan-dukungan dari teman-teman. Ini tidak bisa dikerjakan oleh saya atau misalnya Pak Dekan sendiri, tidak. Semua kita. Karena kita harus melindungi fasilitas-fasilitas penting yang mendukung kehidupan masyarakat. Kemudian sistem peringatan dini. Bagaimana mengembangkannya? Nanti teman-teman bisa coba eksplorasi, ada early warning system yang dibuat oleh University of Hawaii, atau kayak seperti NOAA yang dimiliki Amerika, kita di BMKG juga ada. Coba lihat bagaimana. Ada, mungkin ini bisa menjadi tantangan, ada satu universitas di Nusa Tenggara Barat yang rutin melakukan ini. Kebetulan mereka fakultas sipil. Nah, sekarang bagaimana dengan Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Harapan? Apa yang bisa dikontribusi? Nah, ini menarik ini sebenarnya. Kemudian, ini prioritasnya, nanti bisa dibaca ya. Saya punya waktu 4 menit lagi. Ini kurang lebih tadi kita bicarakan. Nah, ini aksi yang bisa kita lakukan sebagai akademia. Kalau di negara memiliki BNPB, Universitas Harapan memiliki apa? Apakah ada di kelembagaan mahasiswa yang ada mengurus ini atau tidak? Apakah ada mengalokasikan sumber daya? Apakah ada dukungan politis yang kuat? Dukungan politis maksudnya dukungan bukan berpolitik ya. Dukungan politis artinya dukungan pimpinan dan lembaga secara institusi di Universitas Harapan. Bagaimana partisipasi masyarakat yang ada di sekitar Universitas Harapan dan mahasiswanya sendiri, komunitas Universitas Harapan, dengan CBDIRM. CBDIRM kepanjangan dari Community Based Disaster Risk Management. Manajemen pengurangan bencana berbasis masyarakat. Ini bisa dipikirkan untuk aksi-aksi yang konkret. Kemudian yang kedua, pemantauan risiko dan peringatan dini. Apakah teman-teman di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Harapan ada melakukan sesuatu yang konkret, misalnya pemetaan risiko dengan baseline data yang dari penelitian BNPB misalnya. Apakah ada sistem peringatan dini untuk Sumatera Utara yang sudah tercipta? Itu bagaimana? Saya belum pernah dengar memang sih, tetapi masih mengandalkan yang dari BMKG. Kemudian, bagaimana kemampuan penelitian dalam pemantauan risiko ini dari aspek akademia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian, aksi ketiga, membangun budaya keselamatan dan ketahanan. Nah, ini bisa kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kampus kita, universitas kita, sampai dia nanti melebar satu kota, satu provinsi. Jika semua melakukannya, sistem dan pertukaran informasi, melakukan pendidikan dan latihan mulai dari anak-anak sampai tingkat komunitas, yaitu kita, memasukkan PRB dalam kurikulum sekolah. Sebagian sekolah sudah melakukannya, setahu saya, tapi saya tidak punya informasi tentang Sumatera Utara. Dan mensosialisasikannya, pelatihan DM, Disaster Management, IM, Emergency Management, CBDIRM, Community Based Disaster Risk Management. Bagaimana ini membangun budaya keselamatan ini? Apakah ada kegiatan penelitian? Bagaimana dengan kewaspadaan publik? Apakah Fakultas Teknologi Informasi Universitas Harapan melakukan kampanye? Maksudnya platform digital itu dimanfaatkankah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan, dan ini konkret sebenarnya.
Kemudian mengurangi faktor-faktor dasar penyebab bencana ya, pengelolaan lingkungan, sumber daya alam. Apakah ada hasil penelitian yang bisa dikontribusikan kepada pemerintah daerah bahwa contoh dari aspek teknologi, bagaimana peretasan, ini bisa menjadi tema kan? Apakah data-data pemerintah di sana itu aman? Mungkin sudah ada, tapi bagaimana sinkronisasinya? Bagaimana dengan kondisi rehabilitasi hutan dan lahan? Mungkin kita tidak perlu sampai ke hutan, tapi kita bisa menggunakan spatial data dari BIG, Badan Informasi yang ada di Cibinong ini. Itu khusus untuk pemetaan. Kemudian perubahan iklim, apakah ada platform digital yang bisa diakses semua masyarakat? Terus bagaimana dengan kesehatan? Berapa infrastruktur kesehatan? Yang saat ini mungkin selalu pertanyaan bagi setiap orang. Datanya kemana diakses? Apakah mau dibantu untuk membantu pemerintah? Bagaimana dengan ketahanan pangan? Dan lain-lain, termasuk integritas peta risiko dalam RT/RW. Ini menarik, kenapa? Ketika saya di Medan, itu Sungai Deli selalu banjir, mungkin sampai sekarang. Kenapa tidak ada kreativitas untuk memetakan peta risiko dalam RT/RW ini? Rancangan tata kota dan tata ruang yang dalam bentuk digital sehingga semua orang tahu bahwa daerahnya berisiko, daerahnya tidak berisiko, semacam itu. Mohon maaf Pak Sipayung. Ya. Ini waktu kita sudah mendesak nih. Kira-kira 1 menit lagi bisa, Pak. 1 menit lagi ya. Baik, ya. Siap. Ini silakan. Akan saya selesaikan dengan secepatnya. Baik, silakan Pak. Adalah kesiapsiagaan yang tanggap darurat yang efektif. Nah, ini tadi yang saya sampaikan soal pentahelix, multisektor, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Ada alokasi dana, mereview secara berkala. Ya, ini adalah pernyataan penutup, nanti bisa dibaca, karena waktu kita juga mepet. Silahkan dibaca oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesediaan waktu untuk mau mendengar. Nanti materinya akan didistribusikan oleh Pak Rizko. Kira-kira itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sipayung. Demikian penyampaian dan penyajian materi prinsip dasar penanggulangan risiko bencana oleh Bapak Yarola M. Sipayung. Ini sebenarnya nggak cukup kita nih, waktu kita memang pendek, tapi nanti akan dilanjutkan mungkin di seri selanjutnya kali ya Pak Yarola. Baik Pak. Kan ini materinya menarik juga karena Bapak juga kan termasuk di bagian organisasi internasional nih Pak ya. Nanti kita akan pengen lihat lebih jauh lagi pada seri selanjutnya insya Allah. Nah baik, karena mengingat waktu sudah terjepit, mohon maaf selanjutnya kan harusnya sesi tanya jawab ini. Jadi saya buat itu di chat, ada email boleh dikirim untuk mengenai tanya jawab. Nanti saya akan teruskan ke Pak Yarola. Nanti mohon nanti ada jawaban dari Pak Yarola pencerahannya. Nanti saya akan kirim balik ke email tersebut. Siap. Ya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab sesi ini ya. Mohon maaf tanya jawab ditutup sementara. Maka acara ini pun akan saya akhiri. Selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup sesi acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizko. Terima kasih Pak Julkifli.